Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membahas sejarah Karawang sebagai kota pangkal perjuangan. Kami dari kelompok 2, kelas PS 20D yang beranggotakan Zulkaifah, Intan Fitria, Nuryani, Nur Azizatul Fatah, Septian Setio Nugroho, Tasya Ayu Wulandari, dan Yemima Putri Ayu. Awal masuknya agama Islam ke Karawang sekitar abad ke-25 Masehi. Agama Islam pertama kali masuk ke Karawang dibawa oleh Syekh Hasanuddin bin Yusuf atau yang kita kenal Syekh Kuro. Keberadaan Karawang dikenal sejak Kerajaan Pajajaran berpusat di Bogor sebagai jalur lalu lintas yang menghubungkan dua kerajaan. Sultan Agung Hanyokrokusumo merupakan raja yang terkenal di abad ke-17. Kerajaan terbesar di Pulau Jawa yaitu Kerajaan Mataram. Tujuannya, Sultan Agung Hanyokrokusumo menetapkan daerah Karawang sebagai pusat logistik dengan membangun gudang beras dan meneliti rute penyerangan dari Mataram ke Batavia. Sultan Agung mengutus para pasukannya untuk membebaskan Karawang dari pengaruh Banten dan melakukan persiapan penyerangan terhadap VOC Belanda di Batavia. Dengan langkah awal mendirikan 3 desa, yaitu Desa Teluk Jambe, Desa Adiarsa, dan Desa Parakan Sapi. Pada tanggal 14 September 1633, Sultan Agung melantik Raden Singaperbangsa dengan gelar Adipati Kertabumi IV sebagai bupati pertama di Karawang. Kemudian, tanggal 14 September diperingati sebagai hari jadi Kabupaten Karawang. Pada tanggal 16 Agustus 1945, bertepat di rumah kediaman Jiao Qi Xiong sebagai tempat Bung Karno dan Bung Hatta diinapkan oleh golongan muda. Tujuan dari golongan muda tersebut ialah untuk menuntut agar kemerdekaan Indonesia segera diproklamasikan. Lokasi rumah Rengas Dengklok berada di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 33 Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Peristiwa tersebut kita kenal dengan peristiwa Rengas Dengklok, dan monumen kebulatan tekad beralamat di Jalan Raya Tugu Proklamasi, Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Selanjutnya, peristiwa Rawa Gede. Terjadi pembantaian penduduk kampung Rawa Gede yang terletak di Desa Balongsari, Rawamerta, Karawang. Pembantaian tersebut dilakukan oleh tentara Belanda pada tanggal 9 Desember 1947 sewaktu melancarkan agresi militer, mengakibatkan jatuhnya ratusan korban jiwa dari kalangan sipil dan 35 orang penduduk Rawagede dibunuh tanpa alasan jelas. Peristiwa tersebut kita kenang dengan mendirikan monumen Rawagede yang beralamat di Desa Balongsari, Rawamerta, Karawang. Pembangunan Bendungan Walahar yang dimulai pada tahun 1923 oleh Belanda dengan mengandalkan tenaga pribumi. Bendungan ini dibangun sebagai pengatur debit air Sungai Citarum serta dapat mengairi area persawahan yang berada di Kabupaten Karawang. Kesimpulan, berawal dari sejarah tersebut, perjuangan persiapan proklamasi kemerdekaan dan banyak sekali hal-hal yang terjadi terkait peristiwa penjajahan seperti peristiwa Rawagede dan pembangunan Bendungan Walahar, maka Karawang dikenal dengan julukan Kota Pangkal Perjuangan.
Sekian dan terima kasih. Semoga dapat dipahami dengan baik.